Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan dan selamat datang di audiobook keluaran dari AudioTool. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode percobaan. Dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Radit memasuki ruang kerjanya, meninggalkan Alia dan Haikal yang sudah lebih dulu terlelap. Radit tak dapat memejamkan matanya mengingat semua kilasan peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Semua terasa seperti mimpi. Kedatangan Jesslyn yang tiba-tiba dan ingin memberikan perusahaan kepadanya. Juga teror yang dialami oleh Alia membuat pikiran Radit semakin buntu. Apakah mereka juga dulu meneror orang tuanya? Atau mungkin juga mereka dulu yang membunuh kedua orang tuanya? Tapi, apa motif dan tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut silih berganti, melintas di kepala Radit, membuatnya semakin bingung. Pagi, seperti biasa, Radit dan Alia sarapan bersama sebelum berangkat ke kantor. Alia merapikan dasi suaminya, dan terakhir, memakaikan jasnya. Radit memeluk erat pinggang istrinya, membuat Alia kesusahan memakaikan dasinya. Sayang, jangan banyak bergerak. Tuh kan dasinya. Omel Alia karena Radit mengusul-usul dirinya. Hingga dasi yang dia pakai menjadi melenceng. Hingga harus diulang memakainya. Radit tersenyum tipis sambil terus menciumi wajah dan leher istrinya. Semangatnya kembali membara pagi ini. Padahal tadi malam mereka baru saja memadu kasih. Radit tidak memperdulikan omelan istrinya. Dia masih saja menciuminya. Alia terpekik kuat saat Radit kembali menggendongnya ke tempat tidur. Membuka kembali kemejanya dan mengulang momen indahnya bersama Alia. 1 jam kemudian, Radit menuruni tangga dengan pakaian lengkapnya. Alia menyusul di belakang. Mereka berdua sarapan. Sayang, habiskan makananmu. Ucap Alia melihat Radit hanya makan sedikit roti. Maafkan aku sayang, aku buru-buru. Ada rapat nanti jam 9, dan ini sudah sangat terlambat. Ucap Radit dengan senyum tipis. Tapi ini semua kan karena ulahmu, makanya kau terlambat. Mengapa kau menyalahkanku? Sunggut Alia. Tidak apa, aku suka. Jawab Radit. Radit mencium kening istrinya dan berjalan menuju luar. Alia mengantar suaminya sampai di depan pintu. Menunggu hingga mobil suaminya menjauh dan dia kembali masuk ke dalam rumah. Pak Joko, bisa lebih cepat? Kita sudah sedikit terlambat. Pinta Radit. Sementara di belakang mereka, sebuah truk mengikuti mobilnya hingga di tengah jalanan umum. Di pertengahan, truk tersebut menambah kecepatannya dan bersiap menghantam bagian belakang mobil Radit. Pak Joko menambah kecepatan mobilnya. Jalan yang mereka lalui tidak begitu padat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah truk datang dengan kencang dan menghantam bagian belakang mobil mereka. Pak Joko yang baru mengetahui ada mobil yang melaju di belakangnya dengan kencang, mencoba menghindar. Namun terlambat, mobil tersebut sudah menabrak belakang mobil mereka. Radit terkejut, Pak Joko mengerem dan menghantam tembok pembatas jalan. Mobil yang menabrak tersebut melaju kencang meninggalkan mereka. Ramai orang berkerumun menolong Radit dan Pak Joko. Untungnya, mobil Radit telah dilengkapi teknologi canggih yang bisa melindungi si pemilik dari kecelakaan. Pak Joko dan Radit tidak apa-apa, hanya luka kecil. Mobilnya saja yang mengalami rusak berat. Radit dan Pak Joko dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan dengan segera. Radit mengalami luka ringan, sementara Pak Joko mengalami patah tulang di bagian tangan sebelah kanan dan kakinya juga patah. Darren, Farel, dan Tommy segera datang ke rumah sakit. Bagaimana keadaanmu? Tanya Tommy khawatir. Aku baik. Bagaimana dengan mobil yang menabrak kami? Apakah sudah ditemukan? Tanya Radit. Belum. Diki dan anak buahnya sedang melakukan penyelidikan. Aku rasa ini bukan sebuah kecelakaan. Ini memang sengaja dibuat celaka. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku pasti bisa menemukannya. Kau fokuslah pada kesehatanmu. Jawab Tommy. Aku juga berpikir seperti itu. Buktinya,
mobil tersebut tiba-tiba muncul dengan kecepatan penuh dan langsung menabrak mobilku. Padahal jalan tidak begitu padat. Ucap Radit lagi. Saat ini fokuslah untuk penyembuhanmu. Lihatlah dirimu. Apakah kau sudah menghubungi istrimu? Tanya Tommy. Radit mengangguk. Aku tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Jawabnya. Aku tahu kau kuat. Kau harus lebih berhati-hati. Kali ini musuhmu bukan orang sembarangan. Sepertinya orang yang membunuh ayahmu telah mengetahui siapa dirimu dan coba membunuhmu juga. Ucap Tommy. Radit mengangguk setuju. Lalu bagaimana kondisi Pak Joko? Tanya Tommy. Masih di ruang operasi. Kaki dan tangannya patah. Oh ya, segera kabari keluarganya dan berikan santunan serta perlindungan yang layak. Perintah Radit. Siapa? Jawab Diki. Diki, perketat keamanan. Dan jangan lupa untuk terus memantau Jesselyn. Aku curiga padanya. Ucap Tommy. Bibi Jesselyn? Tanya Radit. Maafkan aku. Tapi aku curiga pada bibimu. Aku rasa dia memiliki niat terselubung di balik keinginannya mengembalikan perusahaan padamu. Ucap Tommy. Siap. Jawab Diki. Diki segera memerintahkan anak buahnya. Alia segera datang ke rumah sakit saat dia mendengar suaminya mengalami kecelakaan. Pikiran buruk dan hal negatif berputar di kepalanya. Alia tak dapat menahan air matanya yang terus saja menangis. Baru tadi pagi suaminya bersikap mesra padanya, tapi sekarang sudah kecelakaan. Alia berlari dan memeluk erat Radit yang terduduk di atas ranjang perawatan. Sayang, kok tidak apa-apa? Tanyanya. Tidak, aku tidak apa-apa. Hanya Joko yang mengalami luka parah. Saat ini dia sedang dioperasi. Jawab Radit. Dit, Alia, aku permisi dulu. Aku akan mengabarkan jika ada kemajuan. Pamit Tommy. Terima kasih kak. Jawab Alia. Tommy mengangguk sebagai jawaban. Dia lalu berlalu, diikuti Diki dan anak buahnya. Sementara di tempat lain, seseorang sedang marah dan kesal. Rencananya mencelakai Radit gagal. Dasar bodoh! Segera habisi sopir bodoh itu dan jangan tinggalkan jejak. Ucapnya lagi. Siap tuan. Jawab pengawalnya. Jack, tangkap dan bawa sopir tersebut ke gudang dan habisi dia. Lakukan seolah-olah bunuh diri. Ucap seseorang melalui telepon. Siap. Jawab Jack dan anak buahnya. Mereka segera menelepon supir tersebut dan mengatakan jika tuannya memanggilnya. Di perjalanan, mereka membunuhnya, memasukkan kembali ke dalam truk yang dikendarainya, dan membawanya ke tepi jurang. Kemudian mereka memasukkan sopir tersebut dan mobilnya ke dalam jurang, seolah-olah telah terjadi kecelakaan. Tuan, mobil yang menabrak Tuan Radit sudah ditemukan. Tapi mobil tersebut masuk ke dalam jurang, dan sopirnya juga sudah meninggal di dalam truk tersebut. Lapor Diki. Sepertinya dia sengaja membuang jejak dengan membunuh supir tersebut. Aku rasa dia sudah memprediksi jika aku akan mencari mereka. Guman Tommy. Tapi Tuan, ada sedikit yang mencurigakan. Tadi saya tidak sengaja melihat Nona Jesselyn bersama dengan orang tua Ardian. Mereka tampak mengobrol di kafe. Ucap Diki. Hah? Apa kau yakin jika itu benar Jesselyn? Tanya Tommy. Benar Tuan, bahkan saya sempat memotretnya. Nanti saya kirimkan. Ucap Diki. Bagus. Terus selidiki tentang mereka berdua. Sejak awal, aku sudah mencurigai kemunculan Jesselyn. Ucap Tommy. Akhirnya, sambungan ponsel terputus. Tommy mematikan ponselnya dan kembali ke kantornya. Alia berada di rumah sakit, merawat suaminya. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.